saya Inka Kristi Ginting. Saya berasal dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang resensi, yaitu mulai dari pengertian resensi, jenis-jenis resensi, dan unsur-unsur resensi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian resensi. Resensi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menilai suatu karya dengan cara memberikan komentar secara objektif mengenai kekurangan dan kelebihan dari buku, film, novel, dan drama. Yang kedua, jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi terdiri dari dua, yaitu resensi buku non-sastra dan resensi buku sastra. Yang pertama itu resensi buku non-sastra. Jenis ini membahas, menilai, dan memaparkan buku-bukuan non-sastra. Resensi jenis ini disajikan secara informatif, evaluatif, dan informatif evaluatif. Informatif yaitu berisi informasi tentang hal-hal yang penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Evaluatif adalah resensi yang sangat detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Resensi buku sastra hampir mirip dengan mengapresiasikan karya sastra. Hal ini dikarenakan unsur-unsur yang membangun karya sastra berbeda dengan buku non-fiksi. Di dalam buku karya sastra terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang harus ada di dalam sebuah karya. Unsur ekstrinsik adalah hal-hal yang berada di luar struktur karya sastra namun amat dipengaruhi karya sastra tersebut. Yang ketiga itu ada unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi terdiri dari 7, yaitu judul, identitas buku, riwayat pengarang, sinopsis, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Yang pertama itu judul. Ketika kita ingin meresensi sebuah buku atau novel, kita harus mencantumkan judul novel yang kita resensi. Yang kedua itu adalah identitas buku. Identitas buku ini seperti siapa penerbitnya, siapa pengarangnya, jumlah halaman buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada riwayat pengarang. Yang keempat itu sinopsis. Sinopsis adalah suatu ringkasan yang padat dan jelas dari sebuah naskah, buku atau film atau teater, yang dapat menarik perhatian si pembaca semakin penasaran dengan isi novel tersebut. Biasanya itu tercantum di belakang novel seperti ini. Dan yang kelima itu ada kelebihan buku. Contohnya itu seperti buku ini sangat menarik untuk dibaca. Dan yang keenam itu ada kekurangan buku. Contohnya itu, sayangnya buku ini tidak menarik dibaca oleh anak-anak karena sangat membosankan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu sebuah inti ringkasan dari keseluruhan isi buku atau novel tersebut yang telah kita baca. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan di dalam video saya minta maaf. Terima kasih. Salam SFD.